bagaimana pendapat Mas Abraham tentang memberikan kebaikan untuk orang yang salah? Mungkin salah dalam kacamata pribadi ya, karena pribadi itu sendiri tidak mengerti salah dan benar seperti apa. Mungkin atau salah yang secara society. Misalkan memang ini tahu nih orang yang sudah tadi sebelum episode yang kemarin tuh orangnya sudah melanggar perjanjian atau aturan gitu. Kamu milih dia, dia korupsi, kemudian kamu milih dia lagi. Ya itu. Nah, terus ada nggak sih larangan jangan memberi bantuan untuk misalkan untuk pengemis yang jelas-jelas bisa mampu bekerja, sehat gitu, tapi tidak punya kemampuan untuk atau tidak mau untuk menjadi karyawan, tapi lebih baik minta-minta gitu. Lagi-lagi karena orang itu belum tentu itu benar-benar pengemis dan benar-benar orang yang tidak mampu. Karena banyak kasus di jalanan atau di berita TV nasional, orang pengemis tiba-tiba di gerobaknya itu punya duit puluhan juta. Bukan puluhan juta. Nah, bagaimana sebagai manusia yang benar kita mencikapi hal itu? Mampu nggak kita menggali informasi terhadap semua pengemis? Ya, pasti itu tidak. Nggak mampu, susah ya. Terus kemudian kamu ngasih itu karena kalau kita ngasih pada seseorang itu dealingmu dengan dirimu sendiri atau dealingmu dengan orang lain? Bukankah kalau kamu memberi kamu juga harus berterima kasih? Kamu gimana bisa memberi kalau tidak ada orang yang mau diberi? Kamu juga tidak punya kesempatan untuk mencoba membantu orang lain. Ada aspek itu juga. Saya nggak ngomong apakah harus dikasih atau enggak. Tapi nomor satu jangan lupa bahwa kegiatan memberi itu urusanmu dengan kamu. Bukan kamu ngasih itu bukan bertanggung jawab terhadap diri orang lain loh. Kamu mendapat kesempatan, ya Allah, aku punya kesempatan untuk membantu. Ada ini, apakah dibantu ataukah tidak? Gimana ya saya dengan Tuhan? Kalau mau bantu, bantu. Kalau enggak. No problem. Nggak ada yang ngomong bener, nggak ada yang ngomong salah. Kalau kamu memang nggak mau, pengen bantu dan nggak mau sama pengemis, ya cari bantu yang lain. Cari anak yatim yang kamu kenal di sekitar rumahmu. Kalau memang kamu seserius itu untuk urusan bantu ya, ngapain gali pengemis? Cari tempat lingkungan lah, satu kampung lah, tetangga lah. Itu justru lebih utama menurut saya, karena membantunya jelas kamu tidak hanya membantu lewat duit, kamu membantunya juga pakai kasih sayang, kamu membantunya juga terjadi silaturahmi, kamu terjadi kestabilan sosial. Ini mohon maaf mungkin agak kontroversial. Kita nih kadang-kadang pengen itu ya, pengen simple, cepat untuk mendapatkan enak berbuat baik, sehingga muncul yang namanya kolektor untuk sedekah dan seterusnya. Padahal menurut saya, pemahaman saya sebagai strategi sosialnya dalam Islam, memberi itu juga urusan hubungan manusianya, urusan personal, silaturahminya. Kenapa kamu nggak cari di sekitarmu yang di situ? Kalau ada di sekitarmu nggak perlu ada lembaga zakat, asosiasi yang memanage itu. Ini bukan urusan duit berpindah aja menurut saya, tapi bisa juga hanya urusan itu. Tapi menurut saya nggak cuma urusan duit berpindah, moral, urusan kasih sayang, urusan perhatian, urusan waktu yang diberikan. Kamu seberapa waktu yang kamu sedekahkan untuk tujuan tersebut? Ya itu mungkin standar yang terlalu tinggi ya. Kalau mau sempurna, memang mau sempurna dalam tanda petik mau sempurna memberinya, kenapa ngurusin uang pengemis? Apakah dia benar-benar pengemis atau tidak? Outputmu kalau memang mau benar-benar ngasih, bukan di jalan yang kebetulan ketemu atau tidak dong. Kamu secara intensi datang ke mana tempat, oh ada ibu ini, oke kalau mau tak kasih biar nggak malu, gimana ya Bu, pinjem itu, minta garamnya sedikit, garam. Oke Bu, makasih ya, ini dapat rezeki sekalian. Kamu tidak merendahkan dia, ada silaturahmi, ada imbal balik, ada terbangun sesuatu yang lebih kuat. Menurut saya konsep Islam tidak sesederhana urusan duit. Kalau kita percaya Islam sebagai agama yang paripurna, pasti pada satu kejadian ada impact yang jauh lebih besar menurut saya. Bukan berarti saya merekomendasi semua lembaga zakat dihapus ya, karena mungkin tidak semua orang punya waktu untuk melihat sekitarnya dan seterusnya. Saya cuma melihat dari sudut pandang konsep Islam gimana sih gitu. Jadi ya sedekah tidak hanya urusan duit, senyum aja sedekah.
energimu, waktumu, dan resourcesmu seberapa. Karena sebenarnya duit yang diberikan itu bukan urusan duitnya loh. Karena mendapatkan uang itu kamu spend waktu dan energi. Sebenarnya semua sedekah itu waktu dan energi urusannya. Itu yang tidak bisa dibayar ya Mas. Itu yang limited resource. Iya, bener. Bahwa bentuknya jadi duit, ya itu mempersimpel. Tapi kalau waktu dan energinya misalnya manggil pada makan bareng, itu waktu dan energinya tidak hanya berbentuk duit, tapi juga bentuk kemesraan, bentuk komunikasi, bentuk silaturahmi. Menurut saya sih Islam se-advance itu, walaupun saya bisa salah. Mungkin ada yang sederhana, ayo kumpulin sini, saya yang bagiin. Bisa aja gitu, mungkin untuk lebih efektif ya. Itu pendapat pribadi. Makasih ya Mas.